Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yumianti Allen, NPM 33220026. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal tentang landasan ekonomi untuk memenuhi tugas pengantar ilmu pendidikan. Landasan ekonomi pendidikan. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. B. Hubungan ekonomi dengan pendidikan. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam. Membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor modal dan kemajuan teknologi disebut sebagai faktor yang penting yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, kedua faktor tersebut tidak ditunjang dengan faktor sumber daya manusia. Instrumen utama untuk membangun sumber daya tersebut adalah meningkatkan kualitas program pendidikan nasional. C. Peran ekonomi dalam pendidikan. Alasan pemerintah Indonesia menerapkan pembangunan bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang tahun pertama dan tahun kedua adalah 1. Ekonomi memegang peran penting dalam kehidupan manusia. 2. Agar tidak kalah bersaing dalam globalisasi saat ini, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai usaha, pabrik-pabrik baru, badan-badan perdagangan baru, dan badan-badan jasa yang baru. Jumlah bertambah banyak, pertumbuh ekonomi menjadi tinggi, dan penghasilan negara bertambah. D. Fungsi produksi pendidikan adalah hubungan antara output dan input, di mana ada 3 bagian, yaitu 1. Fungsi produksi administrasi. Pada fungsi ini, yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dalam proses pendidikan. Yang kedua, fungsi produksi psikologi. Pada fungsi ini, yang dipandang sebagai input sama seperti fungsi produksi administrasi. Output fungsi produksi psikologi ialah semua hasil belajar siswa yang mencakup yang pertama itu peningkatan kepribadian, yang kedua pengarahan dan pembentukan sikap, yang ketiga penguatan kemauan, yang keempat peningkatan estetika, yang kelima penambahan pengetahuan, ilmu, dan teknologi, yang keenam penajaman pikiran, dan yang ketujuh peningkatan keterampilan. Yang ketiga, fungsi produksi ekonomi. Pada fungsi produksi psikologi, yang dipandang sebagai input adalah yang pertama, semua biaya pendidikan, yang kedua, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan, yang ketiga, uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah. Outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik kalau sudah tamat dan bekerja. E. Peran dan fungsi ekonomi pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan. Di sini, peran ekonomi dan sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki atas kerja, dan bisa hidup hemat. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada yang pertama itu untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama siswa. Yang kedua itu membiayai segala perlengkapan gedung. Yang ketiga itu membayar jasa semua kegiatan pendidikan. 4. Untuk mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi. 5. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan pada personal pendidikan. 6. Peningkatan
motivasi kerja membuat personalia pendidikan lebih bergiat bekerja. F. Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang dimaksud dengan efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dengan dana tersebut pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Pemerintah memandang perlu meningkatkan efisiensi pendidikan karena yang pertama itu dana pendidikan sangat terbatas. Yang kedua itu Departemen Pendidikan seringkali mengalami kebocoran dana. Berikut faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat efisiensi pendidikan adalah 1. Penggunaan uang, 2. Proses kegiatan, 3. Hasil kegiatan. Baik, inilah hasil kerja saya. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.